Al-Ghazali, Dul, El Rumi gitu kan, udah gede-gede ya. Di antara Al, El, dan Dul itu kan tiga pasti mengenal satu karakter masing-masing gitu kan. Siapa yang lebih mungkin lebih mandiri, lebih bisa apa namanya, mengurus diri sendiri Beda gitu. ya, kalau yang emang didikan udah merantau itu kayak El itu kan udah dia bisa mandiri karena dia sudah hijrah ke London gitu kan. Jadi ya kalau dibilang mandiri banget yang tanpa bantuan asisten ya baru L doang karena kan kalau di sempet. Iya tapi kan ya dia masak bisa dikit lah, pokoknya dia lapar bisa lah dia goreng-goreng buat dia sendiri karena dia udah sempat 2 bulan di sana kan. Rahasia penampilanku, Lani Skin Revolution. Terus ya, tapi kalau yang benar-benar L kan udah 3 tahun. Jadi kemandiriannya jauh lebih mandiri si L karena dia udah terbiasa di luar negeri sendiri tanpa pembantu, tanpa asisten, tanpa siapapun dia urusin semuanya sendiri. Kalau Al belajar 2 bulan ya? 2 bulan, keburu Covid. Al lebih belajar atau memang terus ke sana? Nggak, dia short course. Ya. Dia kalau sekolah rasanya nggak cocok. Lebih ke acting, Lebih ke seni short ya? course. Short course itu cuma 2 bulan, 3 bulan. Bahasa atau bisnis? Waktu itu sih masih ambil bahasa dulu. Nanti sebenarnya rencana gue pengen dia ambil kursus acting, kursus apa lagi yang short course karena dia bukan bagian dari orang yang apa ya, kalau sekolah normal tuh gak cocok. Oh, iya. Kalau di psikolog ada yang mampu di sekolah normal. Kalau ini yang dia punya gini loh. Ada orang-orang yang punya jalan hidupnya sendiri dan dia cocoknya di sekolah kayak anak-anaknya di homeschooling. Kayak si Al-Ghazali sama Dul Jailani juga homeschooling. Dul Jailani nggak cocok sekolah normal. Dia nggak bisa nyambung sama teman-temannya. Kenapa? Karena dia omongannya dewasa banget dibanding seumurannya. Dunianya sendiri kayak gitu kan. Gitu. Kalau L tipikal yang bersosialisasi dengan L extrovert. Kalau si Al-Ghazali sama Dul itu introvert. Jadi dia dengan hobinya kan misalnya gini. Kalau di sekolah normal dia harus belajar fisika, biologi segala macam ya kan. Sementara kan kalau di homeschooling cuman mata pelajaran yang akan diujikan aja, yang dietanasin lah itu. Iya. Jadi gue lebih saranin ke sekolah homeschooling. Jadi Al sama Dul lebih ke Introvert. L extrovert. Dan kalau Al-Ghazali sama Dul Jailani kan musik. Kan di sekolah seni, normal kan nggak ada musik, ya kan? Kecuali lo sekolah musik sekalian gitu kan. Lebih ke seni ya, dua-dua. Lebih ke seni kan di sekolah, sekolah biasa kan nggak ada. Maksudnya nggak difokusin di situ gitu loh. Lebih ke sains lah, bahasa, lebih ke ekonomi, IPA, biologi, fisika, atau misalnya IPS segala macam. Ya mereka pilihannya homeschooling ya sudah. Yang penting mereka selesai gitu kan. Al, Dul udah besar. Al-Ghazali, Dul, El Rumi gitu kan, udah gede-gede ya. El sekolah, Dul fokus ke musik. Al ini masih karena Covid kemarin kerjaannya kan berhenti semua kan, tapi dia tetap dapat endorsement itu kan. Udah mamanya dia udah punya duit sendiri kan, udah bayar pajak semua nih anak-anak. Jadi udah mandiri lah anak-anak ini gitu. Bunda melihat anak-anak udah besar, udah bertumbuh, udah mandiri, udah bisa menghasilkan uang sendiri gitu kan. Seperti apa sih harapan Bunda ke anak-anak sendiri, Al, Dul? Harapannya ya mereka belajar hidup aja terus gitu. Sukses lah di bidangnya masing-masing dengan menjadi yang terbaik di bidangnya gitu. Ya aku udah melihat dulu Al-Ghazali sebagai DJ yang oke, ya kan. Terus kemudian acting film juga jalan. Terus kemudian Al Rumi masih di akademi sih dia masih mungkin dia akan ke bisnis ya kan. Kemudian Dul Jailani ke musik ya kan. Sekarang pengarang lagu muda juga yang di bawah 20 tahun mungkin segelintir kali ya. Dul yang menonjol ya. Iya. Jadi ya dia gitu. Jadi kalau aku terserah dia mau jalur sekolah dan enggak, yang penting lu harus jadi di bidang lo yang lo sukain gitu, jangan sampai lo nanggung gitu loh. Dan udah ketemu arahnya masing-masing ya sebenarnya. Iya. Kayak Al ke seni, musik, juga L ke bisnis ya, Dul ke musik gitu, bidang musik gitu kan. Udah punya rumahnya masing-masing. Tapi tinggal lo ini aja, maksudnya kalau di kita tuh, aku sama Mas Irwan terutama juga
lakukan apa yang membuat kamu bahagia pekerjaannya. Jadi jangan sampai kamu bekerja itu karena kamu tidak suka. Terpaksa juga. Jadi kamu akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Jadi masterpiece nanti. Gitu. Tapi bener-bener El itu nggak pingin ke seni ya? El tuh ada seni ya, cuma dia lebih senang ke dagang ya, kayak maknya. Jualan. Yang kita lihat kan sama sekali nggak mau terjun ya, bener-bener kayak dulu kecil aja kan? Enggak sih, kalau gue bilang mendingan dagang aja deh. Jadi ada yang musik, ada yang ada yang acting, ada yang di bisnis ya kan. Jadi kalau misalnya, gitu kan? jadi kalau misalnya adik kakaknya bingung masalah bisnis, tanya aja sama El gitu kan. Tapi enjoy ya El itu sendiri dengan bisnis itu. Enjoy. Karena dia senang cari duit sih. Semuanya sih senang cari duit ya. Nyarinya masing-masing beda ini kan. Tapi pernah nggak menyarankan El untuk coba dia terjun seni juga gitu kan? Untuk sekarang usia sekarang. Enggak, aku bilang malah nanti habis lulus S1 yang bachelor yang di London, aku bilang terusin aja S2 sekalian. Entah di Amerika, entah di mana. Jadi pas pulang kamu udah punya master dan kamu bisa kerja sama orang lain dulu. Ngambil ilmunya, kemudian barulah kamu mau buka sendiri, serah gitu. Dia saran buka usaha apa itu? Dia kan kopi rumah Rumi, iya. Nggak untuk yang ke depan gitu, pingin kopi juga nggak tahu. Dia kan cuma iseng-iseng karena kan dia itu kan, dia kan masih di London, jadi dia belum bisa full time di sini gitu. Sekarang masih berapa tahun lagi? Setahun lagi. Habis itu lanjut lagi S2 di Gue sih ngedorong dia untuk lanjutin lagi master. Tapi mungkin nggak di London. Jadi biar dia dapat dua wawasan dua negara. Jadi ada kultur yang satu lagi yang punya apa ya? Kayak kerajaan, yang satu lagi yang bebas banget kan. Freedom di Amerika. Freedomnya di Amerika. Gitu. Tapi kan supaya dia bisa membandingkan ketika nanti dia melakukan bisnis dengan orang-orang internasional, dia sudah tahu misalnya harus berhadapan dengan Amerika seperti apa, orang Inggris seperti apa, orang Eropa seperti apa gitu kan. Jadi dia lebih kayak luas pengalaman ya. Nah, tapi nggak ada target, bukan target mengarahkan untuk meneruskan Mas Irwan bisnis gitu kan? Enggak, dia kan makanya Mas Irwan bilang lakukan sesuatu yang kamu happy, jangan dipaksa gitu. Lu suka apa acting? Ya udah short course acting aja sekalian nanti gitu. Karena kemarin keburu COVID jadi ya pulang dulu gitu. Akan balik lagi September? Nggak tahu juga. Tergantung kan kita belum tahu di kondisi COVID sampai kapan gitu lah. Sampai kira-kira enak bisa di sana sampai kapan gitu. Nah, selama ditinggal El sekolah, gimana Bunda sendiri? Maksudnya di London gitu kan hanya dua, Al sama Dul gitu kan? Seperti apa sih? Yang satu anak nggak ada gitu kan? Udah biasa gue. Dari dulu ya kecil ya? Udah biasa sih. Awalnya waktu gue ngelepas anak gue di London nangis sih. Gue kan jarang nangis tuh. Gue bisa nangis loh waktu ngelepas dia ke mana? Ke dorm. Dorm. Ke tempat penginapan gitu kan? Dorm itu kan kecil banget ya, kecil banget. Mungkin kalau rumah petak di sini sama dorm di sana kecilan di dorm sana, kayak sangkar burung kecil banget. Satu kamar bener sempit. Satu kamar bener sempit banget, dan itu nggak murah ya, gitu loh. Jadi emang harga di London tuh mahal banget tapi justru karena gue naruh di dorm itu dengan kamar yang kecil tuh gue nangis karena gila, dia anak badannya kan kayak gede banget. Kan? Tiba-tiba gue taruh di sangkar burung gitu kan, tapi ternyata dia hidup gitu loh. Ya, hidup bertahan lah berarti gitu kan. Dia survivalnya ada gitu loh. Nah, bicara tentang kuliah di London itu kan nggak murah pun. Iya. Gimana Bunda sendiri? Kan kalau misalnya kita sewa apartemen kan bisa bayarnya per 6 bulan. 6 bulan. Per 6 bulan, nggak langsung gitu loh. 1 bulan biasanya di London berapa sih biasanya rate-nya kalau ini sewa? Sewanya? Iya kan rental kan? Rental. Berapa ya? Gue lupa gue. Dolar gitu. Gue lupa gue. Soalnya yang ngurusin L. Sendiri kan? Iya, sendiri. Bukan ada teman gitu kan? Satu apartemen itu. Satu apartemen, tapi ya kalau London tuh emang biaya hidupnya nggak kecil ya gitu loh. Sebenarnya jadi mahal adalah biaya hidupnya juga sih gitu loh. Ya makan, cost living cost-nya. Living gitu cost-nya kan? iya. Makan tapi menurut gue London termasuk yang mahal sih. Gitu. Kisaran berapa sih Bun kalau? Gue lupa gue. Soalnya yang ngurusin sih Mbak Sri sih, gue sih bukan gue, cuman Sri itu El minta ini urusin deh gitu. Kan ada finance gue. Hampir mungkin puluhan juta ya untuk 1 bulan ya untuk rent. 1 bulan ya mungkin untuk segitu sewaan. Iya. Bukan sewa ya. Iya. Gue nggak tahu gue kalau soalnya bayar per 6 bulan sih ya. Gue nggak ngitung gitunya sih ya. Ya 6 bulan berapa lah kisaran? Lupa gue. Lupa gue. Di angka ratusan gitu pasti kan? Pasti iyalah gitu. Bicara tentang anak-anak mungkin ada yang bisa disampaikan mungkin
mungkin Bunda udah tiap hari lah ngomong gitu kan ke Al, Eldul, mungkin lewat SG ada yang ingin disampaikan buat Al, Eldul gitu sebagai seorang nggak usah, ibunya. maksudnya buat yang seumur-umuran Iya. mereka aja ya. Pokoknya lakukan apapun yang membuat kalian bahagia dalam hal pekerjaan. Misalnya kalau memang kalian misalnya gini, kalian memang senang bikin kue, jual aja kuenya. Atau misalnya kalian senang jadi YouTuber kayak lu gitu kan, jadinya YouTuber ya kan, lu senang ngedit, senang kamerain segala macam. Atau misalnya gue senang masak, ya jual aja makanan ya kan. Yang penting Atau fokus, serius, yang penting fokus serius, happy. jadiin gitu loh. Dan be the best. Dan jangan setengah-setengah. Jadi maksudnya gitu, banyak di Indonesia ini stigma bahwa orang sukses tuh lewat jalur sekolah. Itu yang masih sekarang ya. Belum tentu juga. Itu masalah bagaimana dia mengeksplor dirinya, mengembangkan dirinya. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian hanya lulusan SMA atau gimana, eksplor diri kalian, kesenangan kalian apa, kemampuan skillnya dinaikin banget, digali banget, bergaul dengan orang-orang. Misalnya kalian menjadi DJ ya, bergaul dengan DJ, atau misalnya kalian jadi musisi ya, bergaul dengan musisi-musisi. Bisnis ya, bergaul dengan pengusaha-pengusaha. Jadi dapat network, penting banget network kan. Jadi maksimalkan diri kalian supaya kalian bisa mencapai yang terbaik. Bun, terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol ringan santai lah tentang rumah tangga, tentang anak-anak, tentang penampilan, gitu, tentang semuanya gitu kan. Terima kasih sudah berbagi cerita buat pemirsa SG gitu kan. Semoga bahagia bersama Mas Irwan, semoga anak-anak juga sehat, karirnya tambah oke, gitu kan. Amin. Terima kasih. Semoga SG juga sukses. Amin. Didoain sama Maya Estianti. Bye-bye.